Allianz Arena jadi pesta dramatis Inter Milan. Inter Milan mencuri kemenangan berharga dari markas tuan rumah Bayern Munchen. Skuad Simone Inzaghi mengamankan kemenangan 2-1 lewat penampilan solid. Ujian pertama di perempat final Liga Champions berhasil dilalui Inter Milan secara mulus, Selasa, 8 April 2025. Mentas di kandang Bayern Munchen, Allianz Arena, I Nerazzurri mencundangi si punya rumah dengan skor 2-1. Gol tembakan Trivela Lautaro Martinez bikin Inter memimpin 1-0 ketika istirahat. Tembakan Thomas Müller mendekati menit penghabisan sempat memancing gemuruh di stadion karena membuat kedudukan sama kuat. Ujian pertama di perempat final Liga Champions berhasil dilalui Inter Milan secara mulus, Selasa, 8 April 2025. Mentas di kandang Bayern Munchen, Allianz Arena, I Nerazzurri mencundangi si punya rumah dengan skor 2-1. Gol tembakan Trivela Lautaro Martinez bikin Inter memimpin 1-0 ketika istirahat. Tembakan Thomas Müller mendekati menit penghabisan sempat memancing gemuruh di stadion karena membuat kedudukan sama kuat. Inter dilarang sombong karena riwayat pertemuan terdahulu mereka dengan Bayern di fase gugur pentas antar klub Eropa menghasilkan tren yang aneh. Hasil positif pada duel pertama bukan jaminan karena justru tim yang menang itu malah berakhir pecundang akibat kolaps pada leg kedua. Alessandro Bastoni dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh UEFA. Alessandro Bastoni mengungkapkan kebanggaannya usai Inter meraih kemenangan bersejarah atas Bayern Munich di Allianz Arena. Bek tengah asal Italia itu menyoroti kekuatan kolektif Nerazzurri sebagai kunci utama dalam mengakhiri rekor tak terkalahkan Bayern di kandang sendiri dalam ajang Liga Champions selama 4 tahun terakhir. Kemenangan 2-1 ini diawali oleh gol Lautaro Martinez lewat sepakan melengkung dengan sisi luar kaki kanannya. Setelah Bayern menyamakan kedudukan melalui Thomas Müller, Inter kembali unggul berkat gol Davide Fratesi yang memanfaatkan umpan silang dari Carlos Augusto. Bastoni memberikan apresiasi penuh kepada seluruh rekan satu timnya yang menurutnya bekerja keras secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Saya sangat bangga pada semuanya. Lautaro dan Thuram bahkan turun membantu pertahanan saat dibutuhkan, begitu juga para gelandang, katanya. Inter saat ini hanya kebobolan 3 gol sepanjang Liga Champions musim ini. Sebuah catatan impresif yang jauh berbeda dibandingkan performa defensif mereka di Serie A. Bagi Bastoni, itu merupakan sinyal positif bahwa tim sedang berada di jalur yang tepat. Saat ditanya apakah Inter kini mulai berani bermimpi melangkah lebih jauh dari pencapaian final Liga Champions 2023. Kane buang peluang, gol Fratesi buat Bayern Munchen tumbang. Penyerang Bayern Munchen Harry Kane mungkin masih menyesali kegagalannya menuntaskan peluang emas saat menjamu Inter Milan pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Allianz, Rabu, 9 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Andai ia bisa membuka skor, Munchen mungkin tidak kalah 1-2 di kandang sendiri lewat gol telat Davide Fratesi. Ini merupakan kekalahan kandang pertama bagi wakil Jerman itu di Liga Champions dalam hampir 4 tahun. Sementara Inter menjaga peluang treble winner musim ini karena masih memimpin klasemen Serie A Liga Italia dan berlaga di Coppa Italia. Bayern kebobolan oleh gol Lautaro Martinez pada menit ke-38, tak lama setelah percobaan Kane membentur tiang gawang. Kegagalan yang tidak biasa ini membuat penyerang Inggris tersebut memegangi wajahnya karena tidak percaya percobaannya gagal berbuah gol. Pemain pengganti Thomas Müller tampaknya akan menghindarkan Bayern dari kekalahan lewat gol pada menit ke-85. Namun Davide Fratesi mencetak gol kemenangan untuk Inter 3 menit kemudian. Malam ini bukan pertandingan yang mudah dan kami tidak mengharapkannya, kata Müller kepada Prime Video. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi sayangnya serangan balik terakhir membuat kedudukan menjadi 2-1. Menurut Müller, andai kedudukan menjadi 1-1, namanya akan disebut-sebut. Sebab, Müller baru saja mengumumkan akan meninggalkan Bayern pada akhir musim ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan kemudian mencetak gol penting bagi timnya. Namun, Fratesi menggagalkan kisah heroiknya. Saya harus mengeluh pada Inter, katanya bercanda. Kabar baik Inter Milan usai menang di Liga Champions, satu pemain incaran kian dekat mendarat ke Giuseppe Meazza musim panas nanti. Inter Milan mendapat kabar baik usai raih kemenangan dramatis atas Bayern Munich di lanjutan Liga Champions 2024 hingga 2025. Dalam laga leg pertama perempat final, Rabu, 9 April 2025, dini hari WIB tersebut, Inter Milan berhasil menang 2-1 atas tuan rumah. Hasil tersebut membuat satu kaki Inter Milan berada di semifinal, lantaran mereka hanya butuh hasil imbang pada leg kedua di partai kandang nanti. Usai mengalahkan Bayern Munich,
sang juara bertahan Liga Italia tersebut mendapat satu kabar baik dari pemain incaran mereka di bursa transfer mendatang. Inter Milan dan Olympique Marseille dikabarkan telah menjalin komunikasi terkait potensi transfer winger muda berbakat asal Brasil, Luis Enrique. Berdasarkan laporan dari Gianluca Di Marzio, Inter disebut telah mengamankan langkah awal untuk mendatangkan sang pemain menjelang dibukanya jendela transfer musim panas. Luis Enrique tengah mencuri perhatian sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di antara 5 liga top Eropa musim ini. Inter Milan kini dikabarkan tengah berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk merealisasikan kedatangan Luis Enrique ke San Siro pada musim panas mendatang. Meski selama ini berperan sebagai pemain menyerang di Stade Velodrome, Enrique kemungkinan akan dituntut untuk beradaptasi dengan peran yang lebih defensif di Inter Milan. Sandro Tonali profil ideal untuk mengisi lini tengah Inter. Menurut analis dan mantan pemain Paolo Di Canio, kunci dari laga antara Bayern Munich dan Inter berada di lini tengah serta kemampuan Inter dalam memanfaatkan situasi serangan balik. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Di Canio menyoroti potensi kerentanan Bayern dan menyampaikan pendapatnya soal kemungkinan pergerakan Inter di bursa transfer. Keputusan untuk tidak menurunkan Thomas Muller sejak awal bisa dimengerti, ujar Di Canio. Guerreiro lebih efektif secara defensif dan secara fisik lebih segar. Meskipun bukan seorang trequartista murni, ia dapat mengisi lini tengah dengan baik dan memberikan keseimbangan saat Goretzka naik membantu serangan. Menurutnya, ruang bagi Inter bisa terbuka jika mampu menyerang dengan cepat ketika Bayern kehilangan struktur di lini tengah. Masalah utama Bayern bisa timbul di lini tengah. Jika Inter mampu memanfaatkan transisi dengan efektif, mereka bisa menyulitkan, tambahnya. Di luar analisis taktis, Di Canio juga menyinggung mengenai sosok pemain yang menurutnya akan sangat cocok untuk proyek jangka panjang Inter. Untuk Inter, pemain ideal adalah Sandro Tonali. Saya tahu ini terdengar hampir mustahil, tetapi dia memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Italia, kata Di Canio. Tonali saat ini masih menjalani hukuman akibat kasus taruhan. Namun wacana mengenai kepulangannya ke Serie A terus bergulir di berbagai kalangan, terutama mengingat kebutuhan klub-klub besar Italia akan gelandang berkualitas lokal. Meski kedatangan Tonali ke Inter tergolong rumit secara finansial dan regulasi, komentar Di Canio menegaskan adanya keinginan dari kalangan analis untuk melihat Inter terus memperkuat identitas Italianya dan membangun lini tengah yang solid untuk masa depan. Hakan Calhanoglu, kami datang ke sini untuk bermain dan tidak pernah menyerah. Hakan Calhanoglu tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah Inter mencatat kemenangan 2-1 atas Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions. Dalam wawancara bersama Inter TV seusai laga, gelandang asal Turki itu menyebut kemenangan di Allianz Arena sebagai momen yang sangat spesial bagi seluruh tim. Ini malam yang indah. Kami tahu Bayern Munich adalah tim yang sangat kuat dengan kualitas luar biasa, tapi kami datang ke sini untuk bermain dan tidak pernah menyerah. Khususnya di babak pertama kami bermain sangat baik, menciptakan banyak peluang. Di babak kedua memang sedikit menurun, tapi pada akhirnya kami menang dan kami senang, ujar Calhanoglu. Mengenai momen-momen akhir pertandingan, sang regista menyebut atmosfer di lapangan luar biasa. Luar biasa. Tidak mudah menang di sini, tapi kami memberikan segalanya dan saya mengucapkan selamat kepada tim karena mampu bereaksi dengan baik setelah hasil imbang melawan Parma. Sekarang masih ada satu laga lagi, tapi kami termotivasi karena sudah selangkah lebih maju. Menatap leg kedua di San Siro pada 16 April mendatang, Calhanoglu menyebut dukungan publik tuan rumah akan menjadi kekuatan utama Inter. San Siro akan membara. Para tifosi kami akan berada di sana untuk membantu, dan kami tak sabar untuk bermain karena kami ingin terus melaju. Bermain sebanyak ini membuat kami tetap dalam ritme, dan itu lebih baik. Banyak pengorbanan memang, tidak mudah. Tapi secara mental jauh lebih menantang ketimbang fisik. Meski begitu, kami senang karena justru bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama sebagai tim, pungkasnya.